Kalau kita melihat fenomena yang terjadi 10 tahun terakhir, negara-negara Pasifik ini yang tadinya tunduk pada Australia, New Zealand, dan Amerika, mereka mulai bergeser arah kebijakan politik luar negerinya. Mereka mulai membuka pintu rumahnya untuk Cina masuk ke dalam. Makanya negara-negara ini melihat Indonesia itu sebagai gatekeeper. Jadi Indonesia ini benteng terakhir, jangan sampai paham itu dia masuk ke Indonesia dan dia merembes ke Pasifik. Yang dikhawatirkan ketika suatu waktu negara-negara ini sudah tidak bisa bayar kembali utangnya. Nah, secara otomatis pemerintah akan dikontrol oleh China dan sekutunya. Selamat malam, Lawrence. Selamat malam, Bung Khairul. Terima kasih atas kehadirannya di studio Sinkos, Sinergi Konstruktif. Kita akan banyak bincang-bincang ya. Anda sudah cukup dikenal banyak publik, terutama sebagai seorang peneliti geopolitik ya. Siap. Di Asia Pasifik terutama, dan seorang akademisi di salah satu perguruan tinggi di Jakarta ya. Saya kenal Anda juga alumnus dari salah satu perguruan tinggi di Selandia Baru ya, baik S1 maupun S2-nya. Nah, terima kasih malam ini kita jumpa dan bincang-bincang mengenai Asia Pasifik, terutama tentang sekarang keadaan meskipun ya banyak persoalan di Timur Tengah yang dipicu ketegangan antara Iran dan Amerika Serikat. Saya ingin bertanya seputar mengenai Asia Pasifik, terutama mengenai ANZUS ya. ANZUS ini kan sebuah perjanjian, fakta perjanjian keamanan antara Australia, Selandia Baru, dan Amerika Serikat yang dibentuk tahun 51 ya. Latar belakang berdirinya ini kan karena untuk membendung kekuatan komunis dari utara, terutama dari China ya. Nah, apa yang Anda ketahui soal ini dan mengenai persoalan-persoalan di Asia Pasifik terkait dengan rencana atau niat negara-negara Australia, Selandia Baru, dan Amerika Serikat membendung komunis gitu. Dampaknya terhadap Indonesia juga. Begitu kira-kira, Lawrence, pertanyaannya. Silakan jelaskan. Terima kasih Bung Khairul, dan ini suatu kehormatan saya bisa ada di Sinkos. Kemudian bisa setidaknya berbagi perspektif atau apa yang saya ketahui terkait situasi geopolitik di Asia Pasifik. Ini daerah atau kawasan yang cukup dinamis. Kemudian pergerakan kepentingan blok barat sama kemudian blok timur ini cukup intens, dan itu tentu mencuri banyak perhatian dari para pengamat ya kebijakan politik di kawasan ini. Nah, terkait dengan ANZUS ini kan didirikan pada tahun 1951 ya, tapi efektif dia berjalan itu tahun 1952, itu 1 tahun berikutnya. Nah, tujuan daripada itu yang pasti adalah Australia, New Zealand, kemudian Amerika Serikat. Mereka memperkuat semangat komitmen mereka untuk menghadapi infiltrasi Cina dengan paham atau ideologi komunismenya. Jadi jangan sampai dia merembes masuk sampai ke wilayah Pasifik. Nah, tentu tidak hanya wilayah Pasifik, termasuk Indonesia, karena Indonesia menjadi salah satu negara yang dalam perhitungan blok barat berpotensi dia terafiliasi dengan China, Rusia, dan lainnya, terutama negara-negara quote unquote yang mengandung paham itu ya komunisme. Dan sebetulnya itu tidak hanya komunisme, kalau kita lihat ada juga sosialisme di situ. Makanya negara-negara ini melihat Indonesia itu sebagai gatekeeper. Jadi Indonesia ini benteng terakhir, jangan sampai paham itu dia masuk ke Indonesia dan dia merembes ke Pasifik.
Dan kita ketahui bersama secara geografis, Indonesia negara dari geografis, kemudian juga demografi, negara yang besar di kawasan ini, sehingga ini menjadi catatan mereka secara serius. Nah, dengan berjalannya waktu, apa yang mereka targetkan memang pada tingkatan-tingkatan tertentu cukup berhasil. Kemudian pada tingkatan tertentu dia tidak terlalu efektif, makanya terjadi perubahan pembentukan organisasi atau perjanjian-perjanjian kerjasama yang mengikuti. Gitu. Yang menarik itu sebelum kita bicara ANSUS, yang harus kita lihat itu ada beberapa kerjasama yang dibentuk oleh Australia dan New Zealand, namanya ANZAC. Jadi Australian New Zealand Corps, Army Corps, yang mereka bentuk ini kan tahun jauh sebelum itu, tahun 1914 ketika menghadapi rejim Jerman tuh. Tapi kemudian Jerman menang. Habis ikatan itu, semangat mereka itu luar biasa. Hanya setiap bulan April, kalau tidak salah tanggal 25 di Australia dan New Zealand mereka memperingati hari itu, hari Anzac Day, dan mereka memandang hari itu sebagai hari pahlawan. Nah, setelah Anzac kemudian ANSUS, ada satu lagi yang menarik, yaitu Five Eyes Intelligence. Nah, itu kerjasama fakta intelijen antara Australia, New Zealand, Selandia Baru, Kanada, United Kingdom, sama Amerika Serikat. Nah, kerja-kerja mereka ini kan sebetulnya sama, dan mereka bentuk aliansi ini untuk menghadapi satu enemy atau musuh mereka. Apa itu? Iya. Yang mereka lihat sebagai musuh untuk saat ini itu adalah China. Nah, di kawasan ini. Sebagaimana kita ketahui, China sudah bangun pangkalan militer angkatan laut ya di South China Sea. Kemudian China juga sudah masuk melalui kebijakan Belt and Road Initiative-nya di negara-negara Pasifik. Nah, kemudian investasi China yang begitu masif di Indonesia, nah tentu ini berikan semacam alarm kepada negara-negara seperti Australia, New Zealand, Amerika, yang bagi mereka like-minded and like-hearted, kira-kira gitu. Nah, terkait dengan ideologi komunis ya, sejak bubarnya Uni Soviet itu berakhir pula tentang komunisme di berbagai negara, terutama ya di Uni Soviet, kemudian kecuali Kuba dan Cina yang masih mempertahankan ideologi komunis, dan Vietnam. Pertanyaannya adalah, apakah ideologi masih diberlakukan oleh Amerika Serikat atau Australia ataupun Selandia Baru, yang meskipun Selandia Baru sudah keluar ya dari ANZUS tahun 1985 ya. Itu pertanyaan pertama. Kedua, pada tahun 65 itu ada peristiwa pemberontakan komunis ya, disebut dengan G30S PKI. Apakah ini juga mengkhawatirkan negara-negara di Asia, di Pasifik terutama ya, terutama Australia dan Amerika? Bisa dijelaskan, Bung Lawrence? Siap, terima kasih. Ini pertanyaan yang sangat menarik. Kita kalau melihat yang pertama, kita melihat untuk menganalisa ini, saya berpandangan bahwa kita harus melihat positioning Indonesia dulu. Di Indonesia, secara ideologi kita menganut paham demokrasi liberal. Ini paham yang dianut oleh Amerika dan sekutunya. Kemudian secara geografis, sebagian wilayah Indonesia, terutama wilayah timur, itu ada di perairan Pasifik atau di kawasan Pasifik. Nah, terus yang berikut adalah sejarah yang dilalui oleh bangsa ini, terutama peristiwa G30S PKI. Nah, ini sesuatu yang ada di dalam ingatan kolektif para politisi, kemudian
para pemangku kepentingan di kawasan ini, terutama Australia, New Zealand, Amerika, dan yang lainnya. Karena sudah ada track record itu, maka kekhawatiran itu pasti ada. Nah, secara diplomatis, dalam pembahasan misalnya G2G, bahas tentang ekonomi dan lain sebagainya, mungkin terlihat itu yang ditontonkan di publik itu wajah yang senyum. Tapi sebetulnya deep down di dalam hati itu pasti ada kekhawatiran. Nah, jadi kita juga tidak bisa menyangkal fakta itu bahwa demokrasi liberal itu tidak semata-mata berhasil di Indonesia itu. Nah, makanya hal itu tentu menjadi kekhawatiran. Kemudian pembentukan ANSUS sendiri itu pada akhirnya New Zealand keluar. Nah, New Zealand keluar dengan alasan karena dia menjadi salah satu negara yang menandatangani nuclear proliferation. Sehingga tahun 85 itu kan New Zealand dia keluar daripada itu, dan dia melarang keras kapal-kapal perang berkekuatan nuklir dari Amerika untuk masuk di perairan Selandia Baru. Tapi menarik, tahun 2010 kemudian dengan Wellington Treaty, nah itu kan mereka buka akses kembali itu. Jadi kapal-kapal perang Amerika yang kekuatan nuklir bisa masuk kembali lagi. Nah, sehingga memang secara tertulis on paper itu ada yang tidak bisa, ada do's and don'ts-nya itu. Tapi kenyataannya mereka ini saling membutuhkan interdependen terhadap yang lain, karena mereka punya common enemy yang menjadi perhatian. Menarik. Siapa common enemy-nya itu? Pada saat ini yang bisa kita lihat China adalah common enemy mereka. Nah, tapi menariknya mereka tidak mengakui itu secara gamblang di publik. Karena New Zealand sama Australia ekspor begitu banyak produk, terutama di sektor pertanian dan peternakan ke Cina. Cina menjadi salah satu market yang besar. Kalau kita lihat datanya, Cina selalu masuk di top 10 trading partner. Artinya sudah bergeser dong, mulai dari ideologi komunis dianggap sebuah ancaman oleh negara-negara Pasifik ya. Kemudian sekarang soal lari ke perdagangan. Kan Cina begitu masif, ekonominya tumbuh luar biasa ya, di atas 12%. Itu artinya ancaman bagi negara-negara Pasifik itu bukan hanya ideologi, sekali lagi ada persoalan-persoalan ekonomi, perdagangan. Nah, ini selain Australia dan Selandia Baru yang didukung oleh Amerika Serikat, bagaimana negara Pasifik yang lain, misalnya Papua Nugini, Fiji, atau Vanuatu, nah, negara-negara seperti itu. Apakah juga Cina menjadi satu ancaman? Kalau terus dianggap sebagai ancaman, apa konsekuensinya dia supaya negara-negara kecil ya ini hidup? Apakah Australia, Selandia Baru maupun Papua Nugini dan Amerika Serikat bertanggung jawab atas kehidupan mereka? Silakan. Nah, ini pertanyaan yang cukup provokatif dan kita harus eksplor bersama lebih jauh lagi. Sangat menarik. Nah, kita kalau melihat negara-negara Pasifik ini secara historis dijajah oleh dua kerajaan besar ya. Yang pertama Inggris atau United Kingdom, kemudian warisan penjajahannya sampai hari ini terasa. Kemudian yang kedua Perancis. Nah, wilayah atau daerah-daerah yang menjadi bekas penjajahan Inggris rata-rata sudah dimerdekakan dan mereka menjadi Commonwealth countries. Kemudian negara-negara persemakmuran. Yes, negara persemakmuran, dan yang menariknya negara-negara yang menjadi bekas jajahan Inggris itu mereka menggunakan bahasa Inggris sebagai official language mereka. Kemudian wilayah yang menjadi bekas penjajahan Prancis itu belum dimerdekakan, seperti New Caledonia, kemudian French Polynesia, yang sampai hari ini masih terdaftar di Komite Dekolonisasi yang terus fight untuk mendapatkan kemerdekaan secara politik. Nah, sekarang bagaimana posisi di negara-negara kepulauan ini? Nah, kalau kita melihat fenomena yang terjadi 10 tahun terakhir, negara-negara Pasifik ini yang tadinya tunduk pada Australia, New Zealand, dan Amerika,
mereka mulai bergeser arah kebijakan politik luar negerinya. Mereka mulai membuka pintu rumahnya untuk Cina masuk ke dalam. Nah, ini yang terjadi. Makanya secara ekonomi negara-negara Pasifik ini, kalau dilihat utang luar negerinya itu lebih besar kepada Cina. Nah, karena Cina diberikan Artinya uang. Cina yang banyak memberikan pinjaman Yes. utang luar negeri mereka. Iya. 10-15 tahun terakhir kita melihat itu karena Cina dia hadir dengan program Belt and Road Initiative itu, apa yang menjadi kebutuhan ekonomi negara-negara Pasifik, dia hadir dan dia berikan bantuan itu. Dan yang menarik, cara pendekatan untuk approachment-nya itu beda. Cina dia datang, misalnya bangun sesuatu, dia datang dengan segala perlengkapannya. Dan dia hidup berbaur dengan masyarakat. Bahkan terjadi perkawinan silang antara etnis Tionghoa dengan masyarakat Pasifik. Jadi di titik ini kalau kita lihat secara diplomatik, ini tingkatan diplomasi yang paling tinggi. Nah, karena artinya masyarakat setempat sudah menerima. Jadi pendekatannya dari hati ke hati. Nah, ini yang tidak dilihat oleh Australia, New Zealand, Amerika dan sekutunya. Mereka datang berikan bantuan terus tidak menyatu dengan masyarakat. Dan mereka punya pandangan bahwa negara-negara ini atau kawasan ini sudah menjadi backyard, halaman belakangnya, sehingga jangan ada major power yang lain atau kekuatan lain hadir di sini. Mereka tidak sadar yang dibutuhkan pada saat ini itu adalah kerjasama bilateral. Jadi bagaimana caranya hubungan itu menghasilkan win-win solution. Nah, Australia dan New Zealand sebelumnya mereka mengirimkan banyak sekali tenaga-tenaga misi ke wilayah Pasifik ini, terutama misi penginjilan ya. Memang kita tidak bisa deny the fact, kenyataannya sejarah sebelum itu bangsa Eropa ketika dia mau datang menguasai wilayah Pasifik termasuk Indonesia, ini kan dia datang dengan 3 misi, 3G's mission. Jadi misi yang pertama adalah gospel, penyebaran penginjilan, yang kedua adalah gold dengan tujuan menguasai rempah-rempah atau kekayaan yang ada di kawasan ini. Kemudian yang ketiga adalah glory itu politik kependudukan, penjajahan itu. Nah, dampak itu kan terasa sampai hari ini. Cuma yang menarik fenomena seperti tadi saya sampaikan di awal bahwa kebutuhan real sekarang itu blok barat ini tidak melihat, tidak hadir. Dia pendekatannya digunakan realisme. Jadi lebih pada presence atau kehadirannya itu dalam figur misalnya militer atau dalam figur yang ini blueprintnya harus gini gitu. Sementara negara-negara Pasifik ini kan dia pola pikirnya terus berkembang ini. Dia terus menganalisa. Dia terus melihat yang menjadi kebutuhan kita sebetulnya apa. Nah, di sini Cina masuk. Di sini Cina masuk, Cina hadir. Kan kita lihat sebagai insan manusia yang punya kebutuhan logistik yang tinggi, pasti kita memilih yang menawarkan. Kita tidak bertahan pada ideologi kita. Kalau kita tidak makan, pasti kita mati. Nah, apakah di sini juga ideologi disertakan di situ? Ideologi komunis yang sangat dikhawatirkan oleh Amerika Serikat, Selandia Baru, dan Australia itu? Kalau kita melihat berbagai publikasi, analisis maupun riset yang dilakukan, sampai hari ini dampak ideologis belum. Di titik ini kita boleh mengatakan bahwa ideologi demokrasi liberal yang ditanamkan oleh Amerika dan sekutunya di kawasan ini masih eksis. Yang dikhawatirkan ketika suatu waktu negara-negara ini sudah tidak bisa bayar kembali utangnya. Nah, secara otomatis pemerintahan akan dikontrol oleh China dan sekutunya. Atau China akan ada di belakang layar dan dia akan menjadi sutradaranya. Jadi yang atur nanti permainan politiknya itu. Ada pertanyaan, ANSUS itu didirikan adalah untuk membendung berkembangnya ideologi komunis, sosialis maupun marxisme ya.
Nah, Timor Leste, Timur dulu, ketika dianeksasi, sebagian orang menyatakan seperti itu. Ada juga yang ingin bergabung kepada Indonesia. Sebelum bergabung kepada Indonesia, tahun 1975 katakanlah, itu adalah sebuah kawasan yang didiami oleh kelompok atau kekuatan Fretilin yang ideologinya adalah Marxis. Sehingga Amerika Serikat melalui Australia mendorong Indonesia untuk caplok, gitu ya, menganeksasi dengan kekuatan militer. Terus Timur bergabung. Setelah sadar, kemudian merdeka tahun 1999 menjadi sebuah negara berdaulat. Dan Fretilin tetap menjadi sebuah kekuatan ya, yang menjadi majority di sana. Yang ideologinya adalah Marxis. Pertanyaannya adalah, kalau ANZUS dalam hal ini katakanlah Australia dan Amerika anti ideologi komunis, Marxis maupun sosialisme, tapi mengapa mereka habis-habisan mendukung Timor Leste yang notabene berideologi Marxis? Silakan penjelasan. Nah, ini menarik. Pertanyaan ini membawa kita untuk melihat sisi lain daripada hubungan ini, yaitu ekonomi. Nah, kita kalau melihat, katakan fenomena 20-an tahun terakhir, hubungan antara satu negara dengan negara yang lain, ini tidak bisa terlepas dari politik. Tadinya mungkin kita berpikir atau kita bahas atau kita dalami persoalan terkait dengan politik. Tapi sekarang tidak bisa terlepas dari ekonomi. Hanya jadinya ekonomi politik. Nah, hubungan antara East Timor atau Timor Leste dan Australia, ya kita ketahui bersama bahwa di wilayah perbatasan perairan itu kan ada kandungan minyak yang sungguh luar biasa kayaknya. Australia tidak mungkin tutup mata dan bantu begitu saja. Pasti dia punya perhitungan yang matang. Saya bantu, tapi kemudian apa yang saya dapatkan? Dan negara-negara sekarang kan semuanya begitu. Pengen bantu, tapi apa benefit yang saya dapat in return? Tidak mungkin dia tutup mata dan bantu begitu saja. Dan saya melihatnya itu. Yang pertama, karena kekayaan sumber daya alam yang ada di perairan perbatasan antara Timur Leste sama Australia. Pas dekat Darwin tidak, yang paling dekat itu Thursday Island namanya. Thursday Island dan Tim itu kan kawasan itu kan kaya sekali. Minyak ya, dan gas mineral. Ya. Ini artinya sudah ada pergeseran. Iya. Yang awalnya yang didengungkan adalah soal ideologi komunis, Marxis, dan itu artinya juga bahwa ANZUS sudah tidak berlaku lagi gitu ininya gitu. Nah, ada satu pertanyaan, Bung Lawrence. Pasca 1965 di Indonesia, G30 SPKI itu nyaris semuanya itu anti komunis, pemerintah diusir-usir. Sebagian besar orang-orang Cina keturunan Totok maupun peranakan di Indonesia diusir oleh pemerintah pada saat itu ya. Bahkan itu komunis itu benar-benar sesuatu yang haram di Indonesia dibicarakan, terutama Cina. Kalau bicara Cina adalah komunis. Saya ingin bertanya mengenai peran Cina di Indonesia. Dulu anti kita, tapi sekarang justru Cina tanda petik diagung-agungkan karena ekonominya tumbuh luar biasa, teknologi luar biasa, perkereta apian luar biasa. Kita mengadop 100% kereta api cepat ya, Jakarta-Bandung, kereta bus itu. Nah, ini apakah masih relevan ideologi negara Cina sebagai negara komunis dengan Indonesia yang menganut ideologi Pancasila? Nah, itu artinya ekonomi banyak berbicara, kepentingan ekonomi, ideologi sudah dilupakan. Silakan jelaskan. Ya, terima kasih. Ini pertanyaan yang sebetulnya banyak yang memikirkan persoalan ini dan menanyakan ini, dan banyak juga yang sedang merenungkan bagaimana menemukan jawabannya.
Karena kita melihat China, hubungan China dan Indonesia itu tidak bisa dilihat dari kacamata geopolitik atau ekonomi politik semata. Karena rakyat Indonesia pada saat ini kita cukup diverse. Kita lihat di Jakarta. Jakarta ini sangat heterogen. Jadi penduduk Jakarta ini terdiri dari etnis Tionghoa, kemudian Melayu, kemudian macam kami Melanesia. Jadi dia betul-betul ini nih mix di dalamnya. Kemudian pada titik ini hubungan Indonesia dan China kita lihat kita sepakati bersama bahwa pada saat ini kepentingannya adalah lebih kepada kepentingan ekonomi. Kan kalau kita melihat prinsip ekonomi itu, prinsip dasarnya adalah it's all about market, demand, kemudian supply, apa yang kemudian Indonesia bisa ini. Dan Indonesia kenyataannya kita butuh banyak investor, and that's apa yang Cina lakukan. Dia melakukan investasi yang banyak di Indonesia. Itu kemudian dia punya kekuatan human capital sehingga dia bangun kereta api, kemudian sektor lain juga dikembangkan. Nah, kalau kita bandingkan dengan apa yang terjadi 30-40 tahun yang lalu, pasti konteksnya tentu beda sekali. Karena pada saat itu, informasi yang tersedia, kemudian perkembangan teknologi informasi, itu tidak seperti sekarang. Sekarang sudah terbuka. Kemudian yang menjadi tantangan daripada bangsa-bangsa di dunia ini tidak lagi persoalan ideologi. Tapi kita sekarang bagaimana caranya kita sedang berjuang bersama untuk menghilangkan kemiskinan di negara, untuk menghadirkan kesejahteraan untuk warga negara. Nah, ini kan interest daripada human being itu. Ketika itu menjadi pergumulan kolektif kita, nah kita akan lupakan ideologi. Nah, kita akan berpikir apa yang bisa saya bantu, kemudian apa yang bisa Anda bantu saya. Dan let's sit together and talk about it. Oke, terima kasih atas closing statement-nya ini tadi. Saya pikir cukup waktu kita, saya tidak perlu menyimpulkan perbincangan kita malam ini. Insya Allah akan kita lanjutkan pada pekan-pekan berikutnya. Demikian perbincangan saya dengan Bung Lawrence. Beliau seorang peneliti geopolitik Asia Pasifik dan seorang akademisi. Silakan disaksikan pada pekan-pekan berikutnya, Sinkos, Sinergi Konstruktif.